Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi. Selamat baku dapa di acara GKM Menyapa. Pada pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur karena berkat-Mu, pimpinanmu, anugerahmu, kebaikanmu yang sangat kami rasakan dalam hidup ini. Tiap-tiap hari Engkau memberkati. Pagi hari ini lagi kami ada kesempatan merenungkan firman-Mu. Mohon anugerah Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami bawa doa dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya dasari pembacaan Alkitab dari Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Saudara-saudara, jangan main-main dengan dosa. Setelah kita menjadi orang percaya, hidup tidak boleh sembarangan. Ada aturan yang harus kita taati. Allah yang Maha Kudus menuntut kita untuk hidup sepadan dengan kehendak-Nya. Hidup dalam kekudusan merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh orang percaya sepanjang hidup mereka. Dan hidup seperti ini tidak berarti kasih karunia Allah berlimpah-limpah menjadi kesempatan bagi kita untuk bertekun dalam dosa. Jadi artinya saudara-saudara, jangan kita merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat panjang, dalam dan lebar, sehingga kita berkata, nyana apa-apa kuak kalau kita berbuat dosa. Tidak demikian kata Alkitab. Dalam pembacaan kita dikatakan ketika kita telah mati bagi dosa dan hidup dalam kebenaran, seharusnya dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Kehidupan dalam dosa telah mati dan dikuburkan, sedangkan sukacita kehidupan yang baru telah kita terima dari Kristus. Saudara-saudara, ini ditandai dengan ajaran baptisan yang dikatakan bahwa kita mati bagi dosa dan kita bangkit untuk hidup yang penuh dengan kemenangan. Jadi apa artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apa artinya kita dibaptiskan? Dalam darah-Nya kita disucikan. Mati bersama-sama dengan dosa, kita bangkit dalam hidup dalam kebenaran. Ajaran baptisan dalam kematian dan kebangkitannya ini akan memberitahu satu kebenaran bahwa kita telah bebas dari dosa dan kita punya hidup kemenangan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mengasihi Allah dengan hak istimewa yang telah diberikan kepada kita untuk hidup dalam kebenaran melalui keterbukaan dalam relasi yang penuh hasrat yang baik, penuh sukacita bersama-sama dengan Dia, harus menjadi suatu kerinduan
terdalam dari jiwa kita. Saudara-saudara, Tuhan ini ingin hidup kekudusan dan tidak bermain-main dengan dosa. Ketika kita bermain-main dosa, kita bermain-main dengan api. Dan kita kalau berani bermain-main dengan api, satu waktu kita akan dihanguskan oleh api. Tinggalkanlah dosa, jangan bermain-main dengan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah di dalam hidup kita cukup panjang, lebar, tinggi dan luas. Tetapi dosa tidak bisa kita elakkan dalam hidup kita walaupun hidup di dalam kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu akan memampukan kita untuk melepaskan diri dari dosa. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik, Engkau mengajar kami untuk tidak bermain-main dengan dosa. Jangan sengaja masuk di dalam pencobaan. Jangan sengaja masuk di dalam lingkungan dosa yang akan menjerat. Tuhan, mampukan kami hidup dalam kebenaran oleh karena kuasa darah Yesus dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.